Ada kabar terbaik ya bagi perguruan tinggi maupun prodi terkait dengan status akreditasi, di mana Kemendikbud itu akan menggratiskan akreditasi dalam hal dan juga menyederhanakan ya status akreditasi. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam peluncuran ya Merdeka Belajar episode 26 itu, di mana adanya transformasi standar nasional dan akreditasi perguruan tinggi pada tanggal 29 Agustus 2023 kemarin itu, di mana Menteri Pendidikan itu mengeluarkan kebijakan baru, aturan baru yang dimuat di dalam Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, di mana ini adalah merupakan langkah awal transformasi sistem akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia. Kalau saya perhatikan dalam pemaparan Kemendikbud yang akrab disapa oleh Mas Menteri itu, ini mengingatkan kembali mengenai transformasi pada sistem akreditasi perguruan tinggi, di mana langkah pertama itu diumumkan Kemendikbud melalui Merdeka Belajar episode 2 dulu ya. Pengumuman transformasinya itu seperti apa? Yang pertama itu adalah akreditasi diperbarui secara otomatis setiap 5 tahun. Kemudian reakreditasi bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat akreditasi. Jadi itu sudah banyak juga dialami oleh beberapa universitas maupun program studi ya. Kemudian yang ketiga itu reakreditasi tetap dapat dilakukan kapan saja bila ada indikasi penurunan kualitas perguruan tinggi ataupun program studi. Yang keempat, program studi yang berhasil menetapkan akreditasi internasional tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional. Nah, jadi transformasi pada kebijakan proses akreditasi di langkah pertama ini tidak berubah. Artinya, masih berlaku sampai sekarang. Hanya saja kemudian disampaikan bahwa transformasi langkah kedua akan menambah daftar perubahan di kebijakan akreditasi pendidikan tinggi. Nah, yang menarik itu adalah kebijakan baru Kemendikbud itu menggratiskan akreditasi ini. Ya, jadi menjelaskan bahwa sistem akreditasi perguruan tinggi ataupun transformasi akan membentuk kebijakan baru Kemendikbud, di mana adanya gratifikasi akreditasi yang tadinya sifatnya wajib ya. Transformasi langkah kedua ini jelas akan meringankan beban administrasi dan beban finansial setiap perguruan tinggi di Indonesia. Lebih detail transformasinya itu sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat ya di PPT-nya antara yang sebelum dan sesudah, nilai positif ya, nilai positifnya kalau yang saat ini yang diberlakukan itu adalah status akreditasi itu akan disederhanakan. Kemudian yang nilai positif yang kedua itu pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib baik yang dilakukan oleh BAN PT maupun yang dilakukan oleh LAM. Nah, ini yang sebelumnya itu menjadi momok nih di bagian beberapa universitas maupun prodi ya, terutama yang LAM. Kemudian proses akreditasi program studi dapat dilaksanakan bersama pada tingkat pengelola program studi. Nah, jadi kebijakan baru untuk proses akreditasi yang dijelaskan ini akan di mana pemerintah itu akan menanggung biaya akreditasi wajib ya, baik yang dilakukan oleh BAN PT maupun yang dilakukan oleh LAM. Jadi perguruan tinggi maupun universitas itu sudah tidak lagi akan menanggung yang namanya biaya akreditasi ya. Namun untuk akreditasi tambahan dalam hal ini adalah akreditasi yang tidak wajib, maka biaya masih dibebankan oleh masing-masing perguruan tinggi. Tak hanya mengenai perubahan status aturan terkait biaya, transformasi baru juga berkaitan dengan status nilai akreditasi juga mulai disederhanakan. Yang pernah saya bahas ya, adanya penyederhanaan status akreditasi. Bahkan adanya ini ya, bantuan
dana dari pemerintah terkait dengan pengajuan akreditasi tersebut. Nah, itu mungkin bisa dimanfaatkan oleh beberapa universitas ataupun oleh beberapa prodi ya terkait dengan bantuan tersebut. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.